Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Dewi Lestari dari kelas penerbitan 4D. Di sini saya akan menyunting fiksi berupa cerpen. Cerpen yang pertama dengan judul Sekolah Baru, karangan Zahra Rizky Hoyrisa. Pada naskah asli, pada kutipan pertama ada pagi anak-anak. Pada huruf pagi harus menggunakan huruf kapital seperti pada perbaikan. Kenapa? Karena termasuk kata dari awal kutipan tersebut. Dan pada kata anak-anak harus diberi tanda hubung karena termasuk kata ulang. Kemudian pada kutipan yang kedua, seperti pada kutipan yang pertama, huruf P harus menggunakan kapital, dan setelah kata pagi diberi tanda koma seperti yang ada di perbaikan. Nah, pada kata bu, pada naskah asli tidak diberi huruf kapital, dan seharusnya penulisan yang benar itu menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kata koor diganti dengan kata jawab. Kenapa? Karena cerpen ini termasuk kategori cerpen anak, dan anak-anak tidak mengerti kata koor, dan kata koor sendiri tidak ada di KBBI. Jadi agar anak-anak mudah mengerti apa yang dimaksud, diganti dengan kata jawab. Pada kutipan yang ketiga, H-nya harus menggunakan huruf kapital, dan pada kata dirimu nak, setelah dirimu menggunakan tanda koma. Pada kutipan keempat pun sama seperti kutipan-kutipan sebelumnya, pada huruf H harus menggunakan kapital, dan pada kata teman-teman harus menggunakan tanda hubung. Kemudian di sini ada kata Surabaya. Pada naskah asli, kata Surabaya tidak diberi huruf kapital pada huruf F-nya. Nah, penulisan yang benar seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada cerpen yang kedua dengan judul Friends Forever, karya Christina Dewi. Naskah asli kalimatnya seperti berikut. Hari ini tepat ulang tahun Gea dan Rizky. Melamarnya serta memintaku untuk menjadi saksi mereka berdua. Pada kalimat tersebut, setelah kata Gea harus diberi tanda titik. Setelah kata Gea harus diberi tanda koma. Kenapa? Agar maksud dari kalimat tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan benar. Jika tidak menggunakan tanda koma seperti pada perbaikan, bisa saja pembaca mengira yang ulang tahun itu Gea dan Rizky, dan yang lamarnya itu Gea dan Rizky. Jadi ada kebingungan atau keganjalan, apakah yang ulang tahun itu Gea dan Rizky atau Gea dan Rizky melamar gitu. Kemudian di sini ada kata saksi yang diberi tanda merah. Kenapa diberi tanda merah? Karena setelah kata saksi harus menggunakan tanda titik seperti pada perbaikan. Kenapa? Karena sudah termasuk membentuk kalimat. Kemudian pada kalimat ketiga ada aku sudah menolaknya dengan 1000 alasan, karena aku pasti tidak akan sanggup melihatnya dan tentu saja menangis jika mendengar jawaban Gea. Di sini jika mendengar jawaban Gea diberi tanda merah. Kenapa? Karena tidak tepat mendengar jawaban Gea yang seperti apa. Apakah
yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Nah, di sini saya menambahkan kata pada perbaikan, yaitu jika mendengar jawaban Gea yang menerima lamarannya, agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif dan maknanya dapat tersampaikan oleh pembaca dengan baik. Kemudian di sini ada kata deadline yang diberi tanda merah. Kata deadline di sini penulisan yang benar yaitu harus menggunakan tanda miring karena termasuk ke dalam bahasa asing. Kemudian ada kutipan key. Kenapa diberi tanda merah? Karena key ini termasuk nama orang dan seharusnya penulisan yang benar setelah kata key harus menggunakan tanda koma. Kemudian ada kata surprise. Nah, di sini surprise ini harus menggunakan tanda miring karena termasuk ke dalam bahasa asing dan ditambah dengan tanda hubung karena ada kata bahasa Indonesia yaitu nya. Kemudian ada kalimat bedanya sekarang kami berempat. Ada aku yang masih sibuk memilih gaun pengantinku, Rifki yang semangat tengah mempersiapkan kelahiran jagoan kecilnya, Gea yang masih pusing memilih nama bayinya, dan Rio, pria berambut keriting yang merupakan teman, pacar dan keluarga bagiku yang selalu ada menemaniku. Nah, di sini bayinya dan Rio diberi tanda merah. Kenapa? Karena seharusnya penulisan yang benar itu setelah kata bayinya diberi tanda koma seperti pada perbaikan yang diberi tanda biru. Kenapa harus diberi tanda koma? Karena masih termasuk ke dalam urutan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Sama halnya dengan bayinya, setelah kata pacar pun harus ditambahkan dengan kata koma. Kemudian cerpen yang ketiga ada judul Hujan Musim Gugur karya Santi Sapitri Niwayan. Naskah aslinya yaitu Hahai Nana Sapa Rena. Perbaikan dari penulisan tersebut yaitu kata hahai diberi tanda hubung. Kenapa? Karena hahai di sini menggambarkan seseorang yang berbicara dengan gagap, jadi harus menggunakan tanda hubung. Kemudian kata nana pada huruf pertamanya yaitu huruf N harus menggunakan kapital. Begitupun dengan kata Rena, R-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian kutipan yang kedua ada kata wah. Di sini W-nya harus menggunakan huruf kapital. Dan ada kata terima kasih seperti pada kutipan yang pertama harus menggunakan tanda hubung karena termasuk menggambarkan seseorang yang gagap. Kemudian ada Nana tersenyum ke arah Rena. Nah, Rena di sini diberi tanda merah karena R-nya harus menggunakan huruf kapital dan setelah kata Rena harus menggunakan tanda koma. Kenapa? Karena masih ada kelanjutan dari kalimat tersebut yaitu dengan berupa tanda kutipan. Kau berhasil, kau berhasil. Kemudian kata Nana di sini harus menggunakan huruf kapital pada N-nya, pada N pertamanya. Di sini ada dari itu diberi tanda merah. Kenapa? Karena setelah dari itu harus menggunakan tanda titik agar memberikan jeda dari suatu kalimat tersebut. Di sini Rena harus menggunakan huruf kapital pada huruf R-nya dan di sini ada kata cuma. Cuma di sini itu bukan bermaksud apa-apa
bukan menyatakan tempat atau menyatakan orang. Jadi kata cuma di sini C-nya harus kecil seperti pada perbaikan, dan R-nya harus besar pada kata Rena karena menyatakan orang. Kemudian ada kata yang ya yang diberi tanda merah pada naskah asli. Pada kata yang ya ini, penulisan yang benar seharusnya menggunakan tanda koma seperti pada kolom perbaikan, yang mana jika dibaca yaitu apalagi dengan kulit yang koma, ya koma bisa dibilang terlalu coklat. Nah, pemberian tanda koma pada kata yang ya ini dimaksudkan agar ada hentakan atau pemberhentian si pembaca dalam membaca suatu kalimat tersebut atau penjedaan. Kemudian ada Rena dan Nana dalam naskah asli. Di sini tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata tersebut, dan perbaikannya seharusnya menggunakan huruf kapital. Yang keempat ada cerpen dengan judul Teman yang Tak Abadi karangan Anissa. Pada naskah asli yaitu ada namaku Anindya Sari, aku biasa dipanggil Anin, titik. Saat ini aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya kelas 3 SMP di salah satu sekolah negeri di kotaku, titik. Dukamu, aku merupakan anak yang cukup pendiam. Nah, pada kata dukamu ini tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dukamu, aku merupakan anak yang cukup pendiam. Maksudnya apa? Nah, di sini saya memperbaiki naskah tersebut menjadi dengan kata dulu. Jadi dukamu itu diganti dengan kata dulu, sehingga menjadi seperti dulu aku merupakan anak yang cukup pendiam. Nah, kata dulu ini lebih tepat dan lebih nyambung dengan kalimat-kalimat setelahnya. Kemudian ada di saat aku memasuki ke kelas 3 SMP. Di sini diberi tanda merah karena ada kata ke yang seharusnya tidak usah ikut dalam kalimat tersebut, atau kata ke ini harus dihilangkan karena termasuk pemborosan. Seorang pembaca pasti sudah mengerti kalau ada kata memasuki pasti dia, dan ada kata kelas 3 SMP itu tidak usah pakai kata ke. Kemudian ada dukamu lagi pada naskah asli. Aku mulai memberanikan diri untuk menyapa teman-temanku lebih dukamu, dan ternyata respon yang mereka berikan cukup baik. Kata dukamu ini lagi-lagi harus diganti dengan kata dulu agar menjadi kalimat yang efektif. Kemudian ada hingga akhirnya aku memiliki 3 orang teman yang setelah kamu menemani hariku. Nah, setelah kamu ini pun tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya gitu. Hingga akhirnya aku memiliki 3 orang yang setelah kamu menemani. Jadi di sini saya mengganti dengan kata selalu agar nyambung dengan kalimat sebelum atau kalimat setelahnya. Kemudian pada kata Lia dan Tia yang diberi tanda merah di sini, setelah kata Lia harus diberi tanda koma karena termasuk masih urutan. Cerpen yang kelima yaitu dengan judul Bintang, karya Wijayan. Ada kata ah yang diberi tanda merah. Kenapa? Karena penulisan yang benar sesuai KBBI yaitu kata ah tidak menggunakan dua huruf, cukup 1 huruf H saja seperti pada kolom perbaikan.
Kemudian ada kata beri nama. Beri nama ini tidak ada spasi atau nyambung antara kata beri dan nama, sehingga penulisan yang benar yaitu kata beri dan nama dipisah. Kemudian ada kalimat yang ketiga, ada kata tanya saya, tanpa saya sadari saya berkata kepadanya. Nah, di sini penulis menggunakan tanda titik dua. Seharusnya penulisan yang benar yaitu menggunakan tanda koma seperti pada kolom perbaikan. Nah, pada kutipan pun penulis menggunakan penulis menggunakan tanda koma 3 kali. Penulisan yang benar seharusnya itu menggunakan tanda koma 1 saja, seperti pada kolom perbaikan. Kemudian pada akhir dari kutipan tersebut, penulis menggunakan tanda elipsis. Seharusnya penulisan yang benar yaitu menggunakan tanda titik. Kenapa? Karena tanda elipsis ini digunakan untuk pada suatu kalimat atau kutipan yang ada bagian yang dihilangkan dan atau ujaran yang tidak sesuai. Nah, pada kutipan ini tidak ada bagian yang dihilangkan atau ujaran yang tidak sesuai. Jadi penulisan yang benar yaitu menggunakan tanda titik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.